Dan ini jadi sebuah aspek penting yang harusnya bisa segera dimiliki sama Ramon kalau dia mau improve atau survive dari kondisi ini. Makanya dia bisa perform bukan karena permainannya yang ngotot, bukan karena banyak bergerak, bisa lari, tapi karena Ramon Tanque hingga pekan ke-7 BRI Super League masih belum bisa pecah telur. Padahal di awal kedatangannya, dia digadang-gadang bakalan jadi striker ganas di lini depan Persib. Banyak orang yang bilang kalau orang ini representasi dari Ciro Alves dari segi work rate dan ambisi, dan juga representasi David da Silva dari segi ketajamannya di lini depan. Dan secara permainan, apa yang ditunjukkan oleh Ramon Tanque sebenarnya sangat menjanjikan, tapi secara efektivitas masih belum cukup untuk Ramon Tanque disebut sebagai striker yang ganas. Sehingga potensi yang ada rasanya sama sekali belum bisa muncul secara maksimal. Ditambah lagi, di laga terakhir melawan Bangkok United, bukannya ada perbaikan, tapi Ramon justru malah mengalami penurunan. Lantas sekarang yang jadi pertanyaan, gimana caranya Ramon untuk menemukan golnya bareng Persib Bandung? Dan bagaimana laga melawan PSBS Biak nanti? Apakah bisa jadi momen untuk dia pecah telur dan back on the track sebagai striker ganas? Semuanya kita bahas di sini bareng gua Zidane Fatoni. Langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Nah, kalau kita lihat kedatangan Ramon Tanque di awal musim, semuanya pasti ngerasa excited. Apalagi kalau udah ngelihat statistik gol dan assist dia di musim kemarin di Liga Kamboja, itu seolah jadi kabar baik bahwa Ramon harusnya bisa jadi mesin gol yang produktif juga buat Persib Bandung. Tapi memang yang harus kita catat bahwa Liga Indonesia jelas levelnya ada lebih tinggi dibanding Liga Kamboja. Banyak aspek yang jelas sangat beda. Artinya striker yang tajam di sana belum tentu bisa melakukan hal yang sama di Liga Indonesia. Kenapa demikian? Karena bukan cuma kualitas permainan di lapangan yang membedakan, tapi semuanya. Mulai dari persaingan di dalam internal Persib itu sendiri, yang kita tahu sekarang Persib ada 3 pemain yang posisinya sebagai center forward, yaitu Ramon Tanque, William Barros, dan Andrew Yung. Artinya dari sisi internal pun Ramon udah dipaksa berada dalam situasi yang gak nyaman, karena harus kerja keras terus tiap hari, harus improve kalau emang dia pengen dapat kesempatan bermain. Dan dengan kondisi tersebut, kalau dia nggak bisa fokus, kalau dia nggak ada keinginan buat berkembang, jelas peluangnya justru makin susah buat dia bisa survive dari situasinya. Terus di luar lapangan, ada tekanan yang tinggi dari supporter. Nah, ini sebenarnya pernah gua bahas bahwa tekanan dari sisi eksternal itu punya pengaruh penting terhadap psikologis pemain yang akhirnya berdampak pada performa pemain di lapangan. Gua juga pernah mencontohkan Ousmane Dembele yang ketika masih di Barcelona. Di awal musimnya dia malah gak bisa perform gara-gara sering cedera. Yang menurut media di sana salah satu faktor dia gampang cedera itu karena beban dan tekanan tinggi dari pihak eksternal gara-gara nilai transfer dia yang kala itu sangat mahal. Artinya di sini Ramon bisa aja ada masalah dari sisi psikologis. Karena memang ada tekanan yang tinggi dari Bobotoh yang dia sebelumnya nggak ngerasain culture fanbase sebesar ini. Apalagi ekspektasi mereka sama Ramon tentu tinggi juga. Bobotoh di sini ibaratnya udah punya standar minimal karena mereka sebelumnya punya David da Silva yang merupakan predator ganas di lini depan. Artinya karena standar minimal tersebut, mau nggak mau Ramon harus bisa memenuhi ekspektasi Bobotoh supaya kualitasnya minimal bisa menyamai striker Persib sebelumnya. Dan ini yang jadi masalah, Ramon kayaknya masih belum bisa survive dari kondisi tersebut. Tapi kalau kita lihat secara permainan, Ramon sebenarnya punya pergerakan dan body shape yang cukup baik. Dia punya postur yang besar, bisa pegang bola, headingnya juga oke, dan dilengkapi juga sama kecepatan. Bisa kita lihat di laga lawan Persita Tangerang, pergerakannya bahkan sukses bikin repot lini pertahanan lawan sampai bisa dapetin penalti. Selain itu di laga lawan Bangkok United juga, dia bisa mencari ruang atau celah untuk dia memanfaatkan kecepatan yang dia miliki. Yang bikin dia di laga itu beberapa kali bisa dapetin peluang. Tapi memang yang jadi masalah adalah efektivitasnya. Bukan cuma efektivitas dalam hal finishing, tapi juga efektivitas dalam permainan. Terkadang, apa yang dilakukan sama Ramon kurang memberi dampak signifikan terhadap permainan secara kolektif. Seolah Ramon ini lebih banyak bergerak secara individu dibanding bergerak untuk menjalankan permainan tim. Dan ini jadi sebuah aspek penting yang harusnya bisa segera dimiliki sama Ramon kalau dia mau improve atau survive dari kondisi ini. Kalau kita bandingin sama Andrew Yung, sebenarnya secara skill individu Yung ini biasa aja. Dia nggak punya kecepatan, pergerakannya lambat. Bahkan kalau kita lihat secara potensi, harusnya dia kalah dari Ramon. Tapi Yung ini punya potensi atau sesuatu yang nggak dimiliki sama Ramon, yaitu dia punya kemampuan yang baik untuk bergerak secara efektif dan bisa menghidupkan permainan secara kolektif.
Makanya dia bisa perform bukan karena permainannya yang ngotot, bukan karena banyak bergerak, bisa lari, tapi karena mainnya yang emang cerdik. Dan terbukti di laga lawan Arema dia bisa kasih assist, di laga lawan Bangkok dia bisa cari positioning yang bagus, yang bikin dia bisa cetak gol. Dan di gol kedua juga tercipta hasil dari inisiasi dia yang ngasih crossing efektif. Makanya, kalau Ramon bisa menerapkan efektivitas permainan yang sama kayak Andrew Yung, harusnya dia bisa survive dari kondisinya yang sekarang. Dan kalau untuk efektivitas finishing, jelas Ramon juga masih kurang baik. Bahkan bisa kita lihat di laga lawan Bangkok United, Ramon beberapa kali kesusahan buat ngelepasin tendangan akurat ke arah gawang. Padahal itu jadi kesempatan emas buat dia bisa pecah telur, buat dia bisa nemuin rasa percaya dirinya. Kenapa? Karena Bangkok United saat itu ninggalin celah cukup banyak di area pertahanan gara-gara lagi ngejar gol. Plus, para pemain Bangkok juga udah sangat menurun staminanya karena mereka kecapean gara-gara jadwal yang padat. Yang hal ini bahkan diakui langsung sama pelatih Bangkok United. ตามแผนของเราจริงๆเรารู้ว่านักเตะมีสภาพร่างกายแบบไหนเจอกับทีมคู่ต่อสู้ที่มีนักเตะต่างชาติที่แข็งแกร่งในเรื่องของฟิสิกอลค่อนข้างเยอะเราก็พยายามที่จะเขาเรียกบริหารทั้งแท็กติกบริหารทั้ง Mereka udah kecapean gara-gara padatnya jadwal, ditambah lagi sering kena serangan cepat Persib yang bikin mereka banyak lari, dan Ramon yang masuk di babak kedua di menit-menit yang harusnya para pemain Bangkok udah kehilangan fokus, yang harusnya dengan kecepatan Ramon, dengan fisiknya yang bagus, itu bisa dimanfaatkan sama Ramon biar bisa lebih mendominasi. Tapi sayang, nyatanya dia malah gagal memanfaatkan kesempatan tersebut. Maka sekarang apa yang harusnya dilakukan oleh Ramon Tangke? Tentunya dia sekarang harus bisa memanfaatkan laga terdekat, yaitu laga melawan PSBS Biak. Karena laga melawan PSBS Biak ini jadi salah satu momen emas untuk Ramon bisa menemukan rasa percaya dirinya. Harusnya dia sih bisa nyetak gol minimal 1 gol aja dulu. Kenapa? Karena sekarang PSBS Biak lagi ada di kondisi yang nggak ideal. Dari 7 laga mereka baru dapat 1 kemenangan dan udah kebobolan 13 gol, kedua terbanyak sampai pekan ke-7 ini. Artinya dengan banyaknya jumlah kebobolan mereka, bisa dibilang pertahanan mereka cukup gampang ditembus. Cuman yang jadi PR-nya, kemungkinan Ramon bisa aja susah buat dapat kesempatan main dengan menit bermain yang banyak. Karena kita lihat Andrew Yung yang lagi perform, sedangkan dia lagi turun performanya, maka kemungkinan dia bisa aja cuman masuk di babak kedua. Dan mau gimana pun kesempatannya, itu tentu harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Karena kalau situasi ini terus berlanjut ke pekan selanjutnya, maka kesempatan dan effort untuk dia bisa bangkit jadi makin susah buat dilakuin. Karena udah terlalu banyak kesempatan yang nggak bisa dimaksimalkan dan waktunya udah terlalu berlarut. Ditambah lagi karena mainnya di Stadion Maguwo Harjo Sleman, gue belum dapat info pasti apakah laga ini bisa dihadiri penonton atau enggak. Tapi karena ada larangan away kan, harusnya di laga ini nggak akan ada banyak bobotoh yang hadir di sana. Artinya stadion bakalan lebih tenang, gak banyak tekanan, dan itu harusnya bisa dimanfaatkan sama Ramon karena dia bisa main lebih enjoy tanpa tekanan berlebih. Yang harusnya itu bisa berpengaruh buat dia bisa lebih fokus sama permainan. Dan yang perlu dilakukan Ramon di sini adalah improve dari segi efektivitas. Dengan permainan Persib yang sekarang makin solid, dia harus bisa masuk ke dalam soliditas tersebut. Dia harus bisa main lebih efektif secara permainan dan finishing. Jika nantinya dia masuk di babak kedua, artinya kecepatan dan eksplosivitas yang dia miliki harus bisa dimanfaatkan dalam situasi pemain PSBS Biak yang harusnya udah banyak terkuras dari segi stamina. Dia harus connect sama winger maupun pemain tengah, pergerakan tanpa bolanya harus efektif, serta positioningnya harus lebih bagus lagi. Dan gue yakin, pemain lain juga kayak Luciano, Sadil Ramdhani, atau bahkan William Marsilio kalau dia dimainkan, bisa banget supply bola yang bagus dan enak buat Ramon Tangke. Dan itulah situasi Ramon terkini. Kita tahu situasi ini pasti gak mudah buat dia. Ekspektasi bobotoh cukup tinggi. Tekanan yang ada sekarang bukan cuma dari kalian, tapi juga dari segi waktu. Karena kalau dia masih gagal untuk pecah telur, maka situasinya bakal lebih susah lagi buat dia bisa survive dari kondisi ini. Apalagi sekarang dia ada di bawah bayang-bayang Andrew Yung. Walaupun ini bagus karena situasinya memaksa Ramon untuk terus improve, tapi kalau dia nggak kunjung bisa dapetin hasil, ya tentu situasinya makin nggak baik. Kalau menurut kalian gimana? Apa sih yang sebenarnya jadi masalah dan harus diperbaiki dari Ramon Tangke? Yuk kita diskusi di kolom komentar. I think untuk video kali ini cukup sekian. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Gua Zian Fatoni, sampai jumpa di video berikutnya. See ya.